Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 239, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Mendengar kata-kata Morgan, Melissa mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di belakangku?" "Saya memperingatkan Anda, jika Anda terus bertindak tanpa izin, lalu kembali." Morgan dengan cepat menjelaskan, "Saya baru tahu bahwa ada ring tinju bawah tanah di sini, jadi saya pergi bermain, dan kebetulan saya bertemu dengannya. Hubungannya dengan ring tinju bawah tanah seharusnya tidak dangkal." Ring tinju bawah tanah. Rasa dingin di wajah Melissa secara bertahap menunjukkan senyum, dan dia berkata, 3 tahun tidak berguna, dan tiba-tiba membeli villa di lereng gunung, dan dia ada hubungannya dengan stadion tinju bawah tanah. Orang ini benar-benar menarik. Morgan melihat wajah Melissa senyum yang tidak pernah dia lihat pada dirinya sendiri, tiba-tiba memiliki niat membunuh, dan berkata, "Nona, sampah semacam ini tidak layak untukmu." Apakah kamu layak untukku?" Melissa mendengus dingin. "Aku tertarik pada siapa? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu campuri. Dia adalah suami saudara perempuanku. Jika kamu melakukan sesuatu padanya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah berbicara, Melissa tertawa, selama itu yang dia inginkan, bahkan jika itu adalah suami sahabatnya. Selama dia memenuhi syarat, Melissa akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Selama sekolah, Melissa selalu menjadi citra gadis yang baik, tidak pernah berkelahi dengan orang lain, bahkan jika dia diganggu, dia akan menelan amarahnya. Dia tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi siapa tahu, Melissa, yang melepas kacamatanya, memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa di Amerika Serikat, dan bahkan keluarga kerajaan memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga mereka. Ariel bertahan selama 3 tahun, sementara Melissa menanggung seluruh kehidupan siswanya. Morgan menahan niat membunuhnya. Meskipun dia sangat kuat, dia hanya seekor anjing di depan Melissa. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan Melissa dalam hidupnya, dia akan melakukan apa saja untuk Melissa dengan sukarela, menjilati bentuk anjing. Setelah Ariel pulang dari rumah sakit, dia mengira Lucy dan Melissa masih di rumah, dan dia harus tidur di kamar tamu. Tanpa diduga, keduanya telah pergi, yang bukan kejutan kecil. Kembali ke kamar, Kauri sudah tertidur pada saat ini, tetapi Ariel tidak berperilaku hati-hati seperti biasanya, tetapi sengaja batuk beberapa kali. Kauri bersandar di sisinya dengan punggung menghadap Ariel. Meskipun matanya tertutup, bulu matanya sedikit bergetar, dan dia jelas tidak tertidur. Batuk itu tidak membangunkan Kauri, dan Ariel tidak menyerah, tetapi dengan sengaja berpura-pura ceroboh dan menendang meja samping tempat tidur. "Hei, Ariel," yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, tersentak kesakitan. Pada saat ini, Kauri yang gugup tidak bisa lagi berpura-pura tidur. Dia duduk dan bertanya kepada Ariel, "Ada apa?" "Saya tidak sengaja menendang kabinet," kata Ariel dengan ekspresi malu. "Mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah kamu terluka? Apakah ada badanmu berdarah?" Kauri buru-buru turun dari tempat tidur dan berjalan ke sisi Ariel, berjongkok dan melihatnya. Merasakan kekhawatiran Kauri, Ariel berkata dengan hati yang hangat, "Tidak apa-apa, hanya sedikit lapar." "Lapar?" Kauri berdiri, dia berkata, "Aku akan pergi ke dapur untuk melihat apakah ada yang bisa dimakan." Ariel meraih tangan Kauri segera setelah dia melangkah. "Ada apa?" Kauri bertanya dengan bingung. "Jangan repot-repot, aku ingin merasakan bibir," kata Ariel dengan berani. Kauri tertegun sejenak, baru kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Ariel yang tak tahu malu, dan pipinya tiba-tiba memerah. Melihat Kauri menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, Ariel berkata,
kamu tidak akan menyesalinya, kita bisa setuju. Wajah kemerahan di wajah Kauri hampir basah oleh air, meskipun dia sudah lama berharap bahwa Ariel akan menyebutkannya. Hal ini, tetapi dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa malu untuk menghadapinya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat memenangkan Saiful? Jika kamu dapat memenangkan Saiful, kamu dapat melakukannya kapanpun kamu mau di masa depan. Kata Kauri dengan kepala menunduk. Ariel tahu bahwa ini adalah rencana Kauri untuk menunda, tetapi syarat yang dia tawarkan terlalu menggoda. Kapanpun Anda mau, itu jauh lebih baik daripada sekali. Tidak ada batasan berapa kali. Ariel bertanya. Tidak, sebanyak yang kamu mau, tetapi apakah kamu sudah menang? Kauri mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Ariel. Ariel tersenyum dan berkata dengan percaya diri, tidak mudah untuk memenangkannya, jangan khawatir, saya pasti akan membawakan Anda kejuaraan kembali. Dan saya harus membiarkan Saiful mengakui bahwa saya kuat. Apakah Anda merasa tidak enak tentang itu? Berlagak membual. Kauri berkata dengan jijik, setelah saya bermain, Anda akan tahu bahwa saya tidak membual. Saya benar-benar tidak berkata omong kosong, kata Ariel. Tidurlah, kamu benar-benar banteng, kata Kauri, dan naik ke tempat tidur terlebih dahulu, lalu berbalik ke samping dan menghadap Ariel. Ariel mengerutkan kening. Tidakkah dia tahu bahwa tidur miring memiliki dampak visual yang lebih besar dan lebih mudah untuk dibayangkan? Pagi-pagi keesokan harinya, keduanya mendaki jalan gunung. Setelah mencapai puncak gunung, udara yang menyegarkan selalu membuat orang ingin mengambil napas dalam-dalam. Ngomong-ngomong, Melissa juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kalian berdua bisa pergi bersama, dan kamu bisa menjaganya di jalan, kata Kauri kepada Ariel. Untuk Melissa, Ariel secara langsung mengatakan kepadanya bahwa wanita ini tidak sesederhana kelihatannya, dan dia melepas kacamatanya seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Melissa? Ariel bertanya. Intinya, kami adalah teman akrab sudah seperti saudara perempuan terbaik di perguruan tinggi. Saya tahu kerabat apa yang dia miliki di keluarganya dan apa yang dilakukan kerabatnya. Tetapi setelah dia pergi ke luar negeri, kami memiliki lebih sedikit kontak. Menurutnya, orang tuanya bekerja di luar negeri. Dalam bisnis, dia juga harus membantu, sangat-sangat kerja keras, kata Kauri. Ariel mengangguk. Jika informasi itu benar atau salah, minta saja Bimo untuk memeriksanya. Bagaimana dengan dia? Seperti apa bentuknya? Ariel terus bertanya. Kamu sangat tertarik dengan Melissa, apakah kamu punya ide? Kauri memandang Ariel dengan waspada. Ariel tersenyum masam dan berkata, aku hanya bertanya dengan santai, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Kata-kata Kauri barusan hanya lelucon. Dia tidak khawatir Ariel akan menyukai Melissa. Melissa adalah gadis yang sangat baik, dan dia acuh tak acuh terhadap dunia. Di sekolah, jika bukan karena Lucy, dia tidak tahu bagaimana dia akan diganggu, dia tidak pernah tahu bagaimana melawan. Dia diintimidasi dan dianiaya, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, dia bertahan dalam diam, temperamennya seharusnya sangat menakutkan, jadi di sekolah, Lucy dan saya memperlakukannya sebagai putri kami sendiri untuk dilindungi. Kauri berkata dengan sedikit kesusahan di wajahnya, seolah-olah dia sedang memikirkan hal-hal di sekolah. Lemah. Ariel menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, Melissa bukanlah orang yang lemah. Kekuatan tidak akan pernah bisa dimiliki oleh orang lain, orang yang lemah. Lebih penting lagi, jika dia benar-benar lemah di sekolah, tidak mungkin untuk mengasah momentumnya saat ini hanya dengan beberapa tahun kehidupan sosial. Satu-satunya penjelasan adalah, apa yang dia tunjukkan di depan Kauri dan Lucy adalah semua penyamaran. Jika itu masalahnya, wanita ini akan terlalu menakutkan. Dan mengapa dia menanggungnya selama bertahun-tahun? Ada apa denganmu? Kauri memandang Ariel dengan ekspresi bingung dan bermartabat. Bukan apa-apa, kuharap aku berpikir lebih.
Ariel mengeluarkan bau mulut. Setelah turun gunung, Ariel pertama-tama mengantar Kauri ke perusahaan, dan kemudian pergi ke ibu kota untuk membiarkan Bimo menyelidiki pengalaman hidup Melissa. Sore harinya, Bimo mengirim kembali berita bahwa keluarga Melissa memiliki banyak kerabat yang bekerja di pertanian. Semuanya adalah orang biasa, dan orang tuanya pergi ke luar negeri untuk berbisnis beberapa tahun yang lalu, dan jarang kembali ke Bandung untuk itu. Bertahun-tahun. Adapun keluarganya di luar negeri, Bimo tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, kekuatannya hanya ada di Bandung. Setelah Ariel mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas lega, berpikir bahwa dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Karena ada bukti dari kerabat, maka seharusnya tidak ada masalah dengan pengalaman hidup Melissa. Adapun kekuatannya, mungkin itu dipaksakan oleh kehidupannya di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, memaksanya untuk menunjukkan sisi kuat untuk menyembunyikan kerentanannya. Ariel, nak, apakah kamu tidak memiliki pemikiran tentang wanita ini? Kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang menyesalinya. Bimo mengingatkan Ariel dengan nada mengancam. Persetan denganmu, apakah aku, orang seperti ini? Ariel memarahi dan menutup telepon. Bersambung.